warahmatullahi wabarakatuh. Mawala. Alhamdulillah, Bapak Ibu, salah silsilah Al-Qawaidul Arba sarankan oleh para ulama kita untuk mempelajari. Kita pelajari diantaranya naik-naik menuju kepada yang lebih. Pembahasan masalah adalah pembahasan yang sangat kita butuhkan besar dalam agama kita. Masa tidak peduli dengan urusan akidah untuk pertama kali kita wujudkan sebelum yang lain-lainnya. Ketidaktahuan secara akhirnya juga tidak punya dan upaya untuk sehingga segala permasalahan, banyaknya perdukunan, banyaknya sihir yang menunjukkan tentang ketidakpedulian mereka dengan akidah, segala macam itu mereka anggap seperti bukan masalah. Masalah itu kalau ada guncangan sembako, kemudian guncangan politik, kemudian itu menjadi fokus ini permasalahan. Termasuk sampai pada gerakan-gerakan dakwah, kalau sudah urusan itu yang dianggap kepentingan bersama, maka tidak lagi memperhatikan syirik, bid'ah yang berkembang, karena tuntutannya adalah persatuan untuk menghadapi bersama. Ini menjadi parah yang seperti itu. Ini semuanya diantaranya karena dampak tidak perhatian dengan perkara yang paling diperhatikan oleh Nabi, para Nabi dan para Rasul, bukan hanya Rasulullah SAW saja, tapi perkara yang paling diperhatikan oleh para Nabi dan para Rasul alaihissalatu wassalam. Oleh karena itulah, Bapak sekalian, seperti yang disampaikan oleh para ulama kita, tidak ada nikmat terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba melebihi difahamkannya tentang kalimat la ilaha illallah. Kalimat pertama yang menjadikan kita sebagai seorang muslim itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kefahaman ini akan menjadi kerangka besar dalam kita membangun kehidupan kita. Dan ketidakfahaman tentang perkara ini pula akan menjadi yaitu kerangka besar pula mereka dalam membangun kehidupan. Sehingga memiliki arah hidup yang berbeda atau cara pandang juga yang berbeda antara orang yang mereka betul-betul paham tentang masalah akidah dengan orang yang mereka tidak paham tentang masalah ini akidah. Termasuk Bapak sekalian yang juga hilang di tengah-tengah kaum muslimin adalah bagaimana cara beragama yang benar, yang diistilahkan terkenal dengan istilah manhaj. Yang kita diajarkan oleh para ulama kita bahwa kita ini tidak akan lurus dalam beragama kecuali dengan mengikuti manhaj salaf. Itu sudah harga mati. Itu harga mati. Ketika seorang dia tidak mengikuti manhaj salaf, itu pasti akan terjadi penyimpangan di mana-mana. Sehingga termasuk diantaranya ada tidak akan peduli lagi dengan urusan bid'ah-bid'ah yang ada. Termasuk tidak bisa membedakan antara tokoh ahlu sunnah dengan tokoh ahlul bid'ah. Menilai orang itu hanya dari semangatnya saja. Bagaimana keberanian dia berbicara. Tapi tidak diukur dari sisi yaitu manhaj.
sampai termasuk dalam masalah pengambilan ilmu. Tidak lagi peduli mana yang betul-betul mengajarkan ilmu yang lurus dan mana yang mereka itu hanya yaitu sekedar obral, cerita dan ceramah yang menarik. Sehingga akhirnya juga kadang-kadang itu ketertarikannya pun menjadi berbeda. Karena ini adalah dampak daripada tidak perhatiannya dengan ini masalah, ini ilmu. Baru sekalian, Risalah Al-Qawaidul Arba seperti yang telah kita lalui beberapa pembahasannya. Risalah ini beliau sampaikan dalam 2 poin penting. Yang pertama muqaddimah, yang kedua baru poin-poin penting 4 kaidah yang akan beliau sampaikan dalam rangka untuk mengenal hakikat tauhid dan syirik. Yang tujuan kita mempelajari Al-Qawaidul Arba ini bisa membedakan antara agama Rasulullah SAW dan agama semua para nabi dan rasul dengan agama Abu Jahal dan agamanya kaum musyrikin. Sehingga benar-benar bisa membedakan dengan jelas perbedaan antara ini agama tauhid dengan agama syirik. Yang menjadi tujuan utama diutusnya semua para nabi dan para rasul, bahkan sampai mereka dalam urusan mengangkat senjata, mengangkat pedang, urusannya itu adalah lenyapnya kesyirikan dan tegaknya agama tauhid di muka bumi. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka semuanya sampai tidak ada lagi fitnah, yaitu syirik, sampai tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi. Tujuan pertama adalah lenyapnya kesyirikan. Wa yakuna dinu kulluhu lillah. Tujuan kedua agar terwujudnya pemurnian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru sekalian, adapun muqaddimah yang beliau sampaikan, yang pertama beliau sebelum mengawali segala-galanya setelah bismillah, beliau menyampaikan doa kepada kita sekalian. Untuk kita sekalian. Dan ini memberikan faedah kepada kita sekalian. Mulai ngantuk dong. Ini memberikan faedah kepada kita sekalian bahwa ilmu dan pengajaran itu ditegakkan di atas sifatur rahmah. Bagaimana sang guru memiliki sifatur rahmah dan bagaimana sang murid juga memiliki sifatur rahmah. Di mana sang guru bagaimana harisun memiliki hirs, memiliki semangat untuk memahamkan ini para mad'u, para murid, para santri, orang-orang yang belajar bagaimana seorang guru memiliki semangat untuk memberikan kefahaman, memahamkan, mengantarkan untuk seorang betul-betul faham tentang ilmu. Sehingga dasarnya adalah kasih sayang seorang guru kepada ini para murid atau para mad'u. Sehingga di samping seorang guru itu dia menyampaikan ilmu, jangan lupa untuk mendoakan
orang-orang yang kita dakwai. Karena sesungguhnya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala pula, dan terbukanya seorang menjadi faham tentang suatu perkara itu juga di tangan Allah taala. Mayuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah fahamkan tentang agama. Kefahaman seorang itu adalah di tangan Allah taala. Allah yang akan memberikan kefahaman kepada seorang. Maka di samping seorang guru, seorang ustadz, seorang dai, dia mengajarkan ilmu kepada para mat'u, jangan lupa untuk senantiasa mengiringi dengan doa-doa agar Allah memahamkan orang-orang yang kita dakwai tentang apa yang sedang kita ini sampaikan, yang kita dakwahkan. Kemudian adab seorang talabah. Adab seorang murid kepada gurunya diantaranya bahwa sang murid juga suka-suka mendoakan sang guru. Imam Ahmad senantiasa mendoakan, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang hubungan antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i ini antara selain sahabat sekaligus adalah guru dan murid. Sehingga sang guru juga senantiasa perhatian dengan sang murid, dan sang murid senantiasa juga perhatian dengan sang guru, dengan juga senantiasa mendoakan, karena tidak ada di muka bumi ini yang lebih bermanfaat, yakni di tengah-tengah kehidupan setelah Rasulullah SAW, kecuali para penerusnya, para ulamanya, para penyampai agama. Karena dari merekalah kita kemudian mengenal agama Allah, cahaya, hidayah, kehidupan. Oleh karena itulah, murid yang baik, dia tidak akan pernah melupakan sang guru setelah dia menjadi sebesar apapun. Dia akan tetapi memiliki adab-adab yang baik kepada ini gurunya. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam mukadimahnya beliau mulai menjelaskan tentang hakikat milah Ibrahim. Yang milah Ibrahim intinya adalah tauhid itu sendiri, tuntutan untuk memurnikan penghambaan kepada Allah, dan yaitu menyingkirkan segala bentuk kesyirikan. Lalu beliau mulai menjelaskan tentang yaitu pentingnya tauhid dan bahaya syirik sebagai mukadimah untuk kita betul memiliki perhatian yang besar. Maka beliau katakan, arafta anna ahamma ma'alik ma'rifata dzalik. Kalau Anda sudah betul-betul tahu tentang bagaimana agungnya tauhid, bagaimana bahayanya syirik, maka sekarang yang terpenting bagi Anda adalah Anda mengenal hakikat tauhid dan hakikat syirik. La'allallaha yuhallisaka min hadis syabak. Semoga Allah SWT akan membebaskan Anda dari jaring-jaring yang akan membinasakan Anda, jebakan-jebakan yang akan membinasakan Anda, yaitu asyirku billah, yaitu kesyirikan terhadap Allah SWT. Kemudian setelah itu belum masuk pada pembahasan ini Al-Qawaidul Arba. Dan Al-Qawaidul Arba ini
bukan semata-mata ijtihad beliau, tetapi semuanya adalah terambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sehingga beliau menyusun poin-poinnya semuanya adalah disarikan, diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Adapun poin yang pertama, kaidah yang pertama, Bapak sekalian, yang harus kita selalu paham, ingat, kaidah ini beliau ingin menjelaskan tentang pertama, hakikat tauhid yang harus kita pahami. Apa hakikat tauhid yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul? Yang kedua, mengenal kondisi yakni masyarakat Quraisy. Bagaimana realitas mereka? Ini yang inti untuk kita kenal pada kaidah yang pertama. Bahwa orang tidak dikatakan bertauhid kecuali menyatukan 3 jenis tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Atau kalau kita ringkas lagi, rububiyah dan asma wa sifat itu berbicara tentang siapa itu Allah Ta'ala. Siapa itu Allah Ta'ala dan apa itu perbuatan Allah Ta'ala. Af'alullah wa sifatuh. Perbuatan-perbuatan Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini bicara tentang Allah Ta'ala. Sehingga kita punya keyakinan tentang Allah. Apa yang harus kita yakini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pelajarannya ada pada rububiyah dan ada pada asma wa sifat. Tetapi yang namanya tauhid tidak berhenti pada keyakinan tentang Allah seperti itu. Tauhid menuntut kita, sisi yang dari kita, sisi perbuatan kita. Kalau Allah, perbuatan Allah dan sifat Allah berkaitan dengan Allah Ta'ala. Apa yang berkaitan dengan kita apa? Yang berkaitan dengan kita adalah tuntutan, totalitas, untuk memberikan ubudiyah penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah beliau ingin menegaskan marikat betul-betul kita harus paham tentang makna kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kita harus paham persis tentang tuntutan kalimat la ilaha illallah. Orang tidak akan dikatakan bertauhid kecuali menyatukan 3 jenis tauhid tersebut. Sehingga kalau hanya berkeyakinan tentang Allah, seperti dalam kaidah ini, annal kufara alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah wal khaliqul malikul mudabbir atau al khaliqul ar-razzaqul mudabbir. Allah itu mereka sudah tahu keyakinan mereka tentang Allah. Allah itu sang pencipta, Allah itu sang pemberi rezeki, Allah itu sang pengatur alam semesta. Tapi keyakinan mereka seperti ini, wadzalika lam yudkhilhum fil Islam, keyakinan seperti itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Kalau hanya sebatas keyakinan tentang Allah, sebelum mereka ini totalitas memberikan amal ubudiyahnya kepada Allah. Ini yang pertama. Kita diajak untuk faham tentang hakikat tauhid, bahwa tauhid itu adalah tauhid uluhiyah. Tauhid itu adalah di mana seorang hamba totalitas memberikan amaliyah ubudiyahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan yang kedua dari kaidah yang pertama ini menjelaskan realitas tentang musyrikin Quraisy. Agar kita jadi betul-betul diajak faham bagaimana sesungguhnya keyakinan-keyakinan yang sudah ada pada mereka. Beliau mengajarkan kepada kita realitas tentang keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka itu sudah punya keyakinan tentang Allah dalam perkara rububiyahnya,
dan dalam perkara asma wa sifatnya. Mereka mengetahui Allah, mengetahui nama-nama Allah, tapi secara global maksudnya. Dan mereka meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka bukan sekedar punya keyakinan-keyakinan tentang Allah. Bahkan mereka memiliki berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhaji, mereka bertalbiyah, mereka tawaf, mereka nadar, mereka berpuasa, mereka itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itulah mereka pun disebut ilah dengan orang-orang yang beriman. Tapi iman yang bercampur dengan syirik. Yang ibadahnya itu belum mereka murnikan kepada Allah Ta'ala. Wa ma yu'minu aktaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah mereka kebanyakan beriman kepada Allah. Allah menyebut mereka ini beriman kepada Allah. Yang diterangkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini yu'minu billahi birububiyati. Mereka beriman kepada Allah, maksudnya beriman dengan rububiyah Allah Ta'ala. Wa hum musyrikun wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka kebanyakan beriman kepada Allah kecuali mereka itu musyrik. Dalam perkara apa? Yaitu yusyrikuna fi uluhiyati. Mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyahnya. Sehingga mereka bersama dengan keyakinan-keyakinan mereka tentang Allah, bersama dengan ibadah-ibadah mereka tentang kepada Allah, mereka belum memurnikan tauhid mereka, belum memurnikan ibadah mereka, maka mereka dikatakan tetap kafir, musyrik. Mereka musyrik, kafir. Setiap yang musyrik pasti kafir. Maka sehingga mereka dikatakan adalah kafir, musyrik. Ini adalah kandungan inti pada poin yang pertama. Jadi kaidah yang pertama. Sehingga mereka menolak ketika diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena mereka tahu bahwa mengucapkan kalimat ini artinya mereka harus meninggalkan semua sesembahan mereka selain Allah Ta'ala. Sehingga ketika mereka diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jawabannya aja'alal alihata ilahan wahidan. Apakah kami harus menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi hanya satu sembahan? Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang sangat mengherankan buat kami. Atariku alihatina li syairi majnun. Apakah kami harus meninggalkan banyak sesembahan ini hanya untuk mengikuti penyair yang gila? Ini kurang lebih, Bapak sekalian, poin penting kandungan kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, jadi kaidah yang pertama ini juga untuk membantah mereka-mereka yang memaknai kalimat la ilaha illallah dengan makna-makna rububiyah. La ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Ini adalah untuk membantah mereka. Kaidah yang pertama ini. Kalau hanya makna rububiyah, Iblis mengakui rububiyah Allah, Fir'aun mengakui rububiyah Allah, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab mengakui rububiyah Allah. Tapi kenyataannya mereka menolak la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah tidak bisa dimaknai dengan makna-makna rububiyah. Makna rububiyah bukanlah makna daripada kalimat la ilaha illallah. Sehingga yang dituntut dari kalimat la ilaha illallah adalah tegaknya tauhid uluhiyah. Kaidah yang kedua, setelah kita diajak faham tentang hakikat tauhid yang harus kita pahami itu seperti apa, dan fenomena orang-orang kafir musyrik Mekah
yang mereka ini sudah memiliki keyakinan tentang Allah, kemudian mereka juga beribadah kepada Allah, tapi mereka ini juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka memiliki sesembahan-sembahan lain selain Allah taala. Pertanyaannya adalah, apa wujud ibadah yang mereka lakukan kepada sesembahan-sesembahan mereka selain Allah ini? Mereka ketika menyembah selain Allah, perlu ditegaskan lagi, mereka ketika menyembah selain Allah, ini tanpa disertai keyakinan sama sekali bahwa yang mereka sembah itu menciptakan, menghidupkan, mematikan, kemudian yaitu mengurus alam semesta. Sama sekali mereka tidak memiliki keyakinan seperti ini tentang apa yang mereka sembah. Karena mereka telah meletakkan keyakinan seperti ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Terus pertanyaannya apa? Kemudian apa? Wujud kesyirikan mereka, bentuk kesyirikan mereka itu apa? Diterangkan oleh beliau bahwa wujud kesyirikan mereka itu adalah menjadikan makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan keyakinan mereka memberi syafaat di sisi Allah. Ini keyakinan mereka seperti itu. Yang mereka sembah ini adalah orang-orang suci yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka yakini ini akan menjadi perantara untuk mengantarkan kepada Allah, sehingga mereka disibukkan dengan konsentrasi kepada para perantara-perantara ini. Kalau para perantara ini sudah oke menerima dia, maka dia yakini akan bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diyakini ini mereka adalah para pemberi syafaat di sisi Allah taala, sehingga mereka sangat mengharapkan syafaatnya kepada orang-orang tersebut. Itulah letak kesyirikan, hakikat kesyirikan orang-orang musyrikin Quraisy. Apabila kita memahami kaidah yang kedua ini, Bapak sekalian, kita akan sangat bisa paham tentang perbuatan sebagian muslimin yang ternyata persis dengan perbuatan musyrikin Quraisy. Hanya bedanya sekarang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang musyrikin Quraisy menolak kalimat la ilaha illallah. Tapi dari sisi perbuatan mereka sesungguhnya persis plek. Ketika mereka datang ke kuburan, mereka bisa membela diri dengan perkataan, saya ini bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya ini berkeyakinan tentang Allah, hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang mengatur alam semesta, hanya Allah yang mengatur rezeki. Saya tidak punya keyakinan apapun tentang Muhammad, apalagi Abdul Qadir Jailani. Keyakinan-keyakinan yang hanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini mukadimahnya bagus. Mukadimahnya bagus. Lalu dia tambah, tapi, katanya, tapi, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang suci, yang bersih, yang dekat dengan Allah, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami ini adalah orang yang berlepotan dengan dosa, wa ana mudnibun, kami orang yang berdosa, berlumuran dengan dosa. Sehingga kami jadikan mereka sebagai perantara bagi kami untuk bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan kias yang batil kayak raja dunia yang kita tidak bisa langsung menghadap kepada sang penguasa. Kita membutuhkan para perantara yang bisa mengantarkan kepada penguasa. Ini syubhat namanya. Syubhat. Kalau seperti itu yang mereka lakukan, maka bisa kita katakan perbuatan Anda, keyakinan Anda tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah sang pencipta, pemberi rezeki, kemudian yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta,
tadi mukadimahnya begitu, keyakinan kami itu nggak beda dengan keyakinannya orang musyrikin Quraisy. Nggak beda sama sekali. Mereka juga punya keyakinan seperti itu. Anda bacakan ayatnya, Anda bacakan, ya ini ayat-ayat yang berkaitan dengan orang musyrikin Quraisy. Lalu Anda mengatakan, saya datang ke sini, ke kuburan para wali, ke kuburan orang soleh ini. Mereka ini orang yang punya kedudukan di sisi Allah, dekat dengan Allah. Sehingga saya itu membutuhkan mereka untuk mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang dilakukan, maka perbuatan Anda itulah persis dengan perbuatan musyrikin Quraisy. Dan syahadat Anda menjadi tidak berlaku ketika perbuatan Anda membatalkan syahadat Anda. Sehingga targetnya adalah bagaimana kita betul-betul paham tentang hakikat kesyirikan yang dilakukan orang-orang musyrikin Quraisy. Yang ternyata sebagian muslimin melakukan perkara yang persis apa yang dilakukan oleh orang musyrikin Quraisy terhadap para perantara tersebut, dan ayatnya telah kita sebutkan. Sekarang kita masuk pada kaidah yang ketiga. Sehingga kaidah yang kedua tadi juga untuk membantah syubhat sekalian, bahwasanya subhat mereka tadi diantaranya begitu. Saya berkeyakinan tentang Allah, saya itu bersyahadat tentang Allah, bersyahadat Muhammad Rasulullah, bahkan keyakinan saya tentang Allah begini. Tapi saya ini adalah, tetapi mereka ini orang-orang yang saleh, punya kedudukan, dan kami ini orang yang berdosa. Maka akan menjadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka Anda pahami bahwasanya apa yang mereka lakukan ini sesungguhnya tidak berbeda dengan apa yang ada pada orang-orang musyrikin, yakni Quraisy. Adapun kaidah yang ketiga, beliau ingin menjelaskan hakikat syirik itu apa. Ketika mereka itu menyembah selain Allah, yang mereka sembah itu apa? Sehingga akan bisa menutup semua atau bisa membungkam semua yang mereka ingin membedakan ketika mereka ingin membedakan antara sesembahan mereka dengan sesembahan orang-orang zaman dulu. Sebagian orang-orang yang mereka itu datang kepada kuburan Nabi, kuburan wali, dan kemudian meminta kepada kuburan-kuburan tersebut. Di antara yang mereka sampaikan, bahwasanya ayat-ayat yang kamu bacakan kepada kami itu tentang orang musyrik yang nyembah patung dan nyembah batu. Nyembah patung, nyembah batu. Apa kamu akan samakan antara patung dan batu dengan wali, dengan nabi? Apa akan kamu samakan antara mereka nabi, wali ini dengan patung dan batu? Disinilah beliau ingin menjelaskan kepada kita diajak faham ketika mereka menyembah selain Allah, sesembahan mereka itu apa saja. Dan bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka? Apakah membeda-bedakan tentang apa yang mereka sembah selain Allah tersebut? Maka kaidah yang ketiga sekarang mari kita simak, kita baca, kita simak, kita mengambil faedah dari kaidah yang ketiga ini. Silakan baca. Yang baca antum? Oh, oke, sedikit. Al-Qaidatu Salisah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ala nasin mutafariqina fi ibadatihim minhum man ya'budu malaikata wa minhum man ya'budu anbiya'a was-solihin wa minhum man ya'budu asjara wal ahjar wa
man ya'budu syamsa wal qamar. Wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yufari bainahum. Wa dalu qawluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu qulubillah. Nih, sampai sini dulu. Kita penggal sampai sini dulu paragrafnya. Beliau mengatakan, al-qaidatus salitsah, kaidah yang ketiga, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul anbiya wassalihin wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Kemudian beliau katakan, qatalahum Rasulullah SAW walam yufarriq bainahum. Beliau tegaskan di sini, Rasulullah SAW itu ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang didatangi oleh nabi ini, mereka itu sesembahannya beraneka ragam. Yang mereka sembah itu beraneka ragam, macam-macam. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang saleh atau wali, ada yang menyembah pohon-pohon, bebatuan, ada yang menyembah matahari dan bulan. Kemudian terhadap semua mereka yang memiliki aneka macam sesembahan yang bermacam-macam tadi, apa sikap yang Nabi lakukan? Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi semua mereka tadi, yang nyembah malaikat, yang nyembah nabi, yang nyembah wali, yang nyembah batu, yang nyembah pohon, yang nyembah matahari, yang nyembah bintang. Semua mereka diperangi oleh Nabi tanpa membeda-bedakan. Oh, kalau yang nyembah batu dan pohon, maka diperangi. Kalau yang nyembah malaikat dan wali dan nabi, maka tidak diperangi, nggak dibeda-bedakan. Semua statusnya mereka adalah musyrik. Status mereka semuanya adalah musyrik. Walaupun yang mereka jadikan sesembahan itu adalah malaikat atau nabi atau wali, sama saja dengan yang mereka jadikan sembahan itu celeng, kerbau, sapi, atau batu, atau pohon, sama, nggak berbeda. Nggak berbeda. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka semuanya sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi, yaitu kesyirikan, dan supaya agama itu betul-betul hanya menjadi milik Allah, totalitas itu milik Allah, artinya dimurnikan, ada semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa yang menjadi tugas kerasulan semua nabi dan rasul seperti itu. Bapak sekalian, maka di sini kita ingin dijelaskan tentang yaitu hakikat syirik. Hakikat syirik. Ada satu ayat yang sangat berfaedah buat kita, Bapak sekalian. Ini firman Allah Ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan sekali-kali kalian berdoa kepada siapapun bersama dengan berdoa atau beribadah kepada Allah Ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahadan.
Ada dua titik penting atau ada dua yaitu penggalan penting dalam ayat ini, Bapak sekalian. Satu, pada kalimat fala tad'u. Jangan kamu berdoa atau beribadah. Doa ini konten kali doaul masalah dan doaul ibadah. Doaul masalah itu doa permintaan. Doa permintaan. Segala bentuk permintaan yang kita ajukan dengan lisan kita itu namanya doaul masalah, doa permohonan. Nah, doa permohonan ini hanya boleh ditujukan kepada makhluk apabila ini berupa doa permohonan ini boleh kepada makhluk apabila memenuhi syarat. Satu, makhluknya itu hidup. Yang kedua, mampu. Yang ketiga, hadir. Hayyun, qadirun, hadirun. Dia harus hidup, dia mampu, dan dia hadir. Kita mau ngajukan utangan, minta bantuan utangan, minta bantuan utangan, dianya hidup. Kalau sudah jadi mayit, nggak boleh. Kemudian dianya itu qadir, mampu. Dia punya duit untuk ngutangi. Yang ketiga, dia itu hadir, orangnya ada. Bukan ghaib. Kalau tiga syarat ini ada, boleh kita minta tolong sama dia. Atau kita boleh minta sama dia. Tetapi kalau di luar tiga syarat ini, maka wajib hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala. Ini kalau doa permintaan. Kalau doa ibadah itu semua bentuk amal ibadah kita hakikatnya doa. Maka dikatakan doa ibadah. Kalau doa ibadah, ini tidak boleh kita tujukan kecuali hanya kepada Allah semata. Salat, puasa, zakat, haji, ritual-ritual ibadah yang lainnya. Semua ritual ibadah ini nggak boleh kita tujukan kecuali hanya kepada Allah SWT semata. Fala tad'u, jenis ibadah apapun tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah Ta'ala. Sehingga ibadah jenis apapun itu tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah Ta'ala. Ini dari kalimat fala tad'u ma'allahi ahadan. Yang kedua, ini ahadan bentuknya nakirah, umum. Ahadan, apa dan siapapun. Artinya apa dan siapapun yang ibadah kita tujukan kepadanya atau doa dan ibadah kita tujukan kepadanya, apa dan siapapun itu adalah syirik. Adalah syirik. Sehingga syirik ini tidak memandang bulu apakah yang ditujukan ibadah itu malaikat, nabi, wali, atau hanya batu, pohon, hewan, demit, itu enggak dibedakan. Semuanya sama. Semuanya sama. Ini adalah hakikat kesyirikan demikian. Sehingga yang bersorban, berjubah, berjenggot juga bisa musyrik. Kelihatannya religius, keliling ke kuburannya para wali, para orang-orang soleh, dengan tampilan pakaian-pakaian yang Masya Allah, orang yang tampilannya kayak dia juga bisa musyrik. Atau yang tampilannya pakai ikat-ikat yang dukun, pakai baju hitam atau orang awam yang tidak ada tanda-tanda keagamaan sama sekali. Lalu dia menyembah pedet, nyembah batu, nyembah ketek, nyembah segala macam, sama. Yang satu membawa tasbih sak bluluk-bluluk, yang kedua itu pakai keris, sama aja, nggak berbeda. Hakikat syirik adalah yaitu menjadikan apa dan siapa menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dijelaskan misi teragung daripada kenabian atau para rasul sampai pada tingkat jihad yang mereka lakukan.
sampai dibentuknya tentara, pasukan khusus yang betul-betul mereka terlatih untuk bisa berperang di medan perang. Misi peperangannya itu yang paling utama dan paling tinggi dalam rangka li'i'lali kalimatillah. Dalam rangka untuk meninggikan, menjunjung tinggi kalimat Allah, ini kalimat la ilaha illallah. Bukan sekedar misi ekonomi, mau ngeruk kekayaan orang, mau memperbudak ini manusia, mau menghinakan mereka, enggak. Tapi dalam rangka untuk mengeluarkan manusia dari kesyirikan, penghambaan kepada hamba, kepada makhluk, menuju pada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya para hamba. Inilah yang diungkapkan oleh Rib'i ketika di hadapan Panglima Rustum, nahnu qaumun itta'asanallahu liyukhrijan nas min du'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min juril adyan ila adril islam wa min dikid dunya ila si'ati dunya wal akhirah. Kami kaum muslimin adalah orang-orang yang kaum yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan hamba kepada hamba menuju pada penghambaan hamba kepada Rabbnya para hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang namanya kemerdekaan hakiki. Yang namanya merdeka hakiki yaitu mereka terbebaskan dari segala bentuk perbudakan makhluk menuju pada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemuliaan hakikat kemanusiaan. Sehingga tidak ada yang berhak memperbudak manusia kecuali adalah hanya Allah, sang tuan sayyid yang hakiki, yang memang selayaknya manusia menghamba kepada Allah, karena Allah yang mencukupi segala-galanya, dan Allah itu zat yang maha penyayang, maha kasih kepada para hambanya. Sekalian, ini adalah misi tauhid, dakwah terbesar, sehingga jangan sampai pernah nanti ada atas nama jihad tetapi malah musyrik duluan. Mau jihad, datang ke dukun supaya disiram kembang, mandi banyu kembang biar kebal kalau dibacok, ya, tidak meluwek kalau ditusuk, tidak jublus kalau ditembak mental pelurunya. Lah ini mau jihad ke musyrik bagaimana? Jihad itu adalah untuk mencari syahid, dan susah mencari syahid. Khalid bin Walid saja yang panglima perang yang terus berperang cari syahid, itu matinya di atas ranjang. Ini mau jihad musyrik dulu, mandi kembang setaman, mandi apa dulu supaya sakti mandraguna, supaya peluru bisa mental, bacokan bisa ini teteges. Ini tidak paham tentang hakikat, ini tauhid yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil satu persatu, dalil-dalil tentang orang yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah wali, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah matahari, menyembah bulan. Baca sekarang berikutnya dalil pertama. Wadalilu samsi wa qamari qawluhu ta'ala wa min ayatihi lailu wa nahari wa samsu wa qamar la tasjudu li samsi wa la lil qamari wasjudu illa lillahi qala qahunna in kuntum ya'budu. Yang pertama, beliau yaitu bicara tentang fenomena sesembahan kepada matahari dan bulan. Matahari yang tiap hari kelihatan manusia menjadi dunia terang benderang dengan terbitnya matahari. Kemudian bulan, mata ini sinar di waktu malam hari yang bisa menyinari di waktu gelap. Sebagian manusia ada yang menyembah matahari dan bulan. Apa ada di zaman yang sudah super modern manusia menyembah matahari? Yang nyatanya ada. Yang katanya orang-orang Jepang juga masih para penyembah matahari.
Sehingga kebodohan dalam masalah akidah penyembahan ini itu tidak sebanding lurus dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Profesor yang mereka juga nungsep ke kuburan juga ada. Sehingga tidak ada kaitannya antara gelar profesor doktor dengan bodohnya mereka tentang akidah tauhid. Itu tidak sebanding dengan pengetahuan tentang teknologi. Sehingga jangan sampai ada orang pula mengatakan bahwasanya ajaran Islam sudah tidak layak di era teknologi, di abad modern, di abad 21 atau 22. Apa kaitannya? Kalau yang menurunkan agama ini adalah dulu rembukannya para profesor atau rembukannya manusia yang kumpul untuk ngerembuk menelurkan aturan-aturan hidup sehingga dikatakan ini agama untuk kehidupan, itu boleh jadi sudah ketinggalan zaman karena orangnya sudah mati ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Tetapi yang menurunkan agama ini anzalahu bi ilmillah min rabbina, yaitu Rabbus samawati wal ardi. Agama ini yang menurunkan itu, yang menciptakan langit dan bumi, yang Allah turunkan agama ini dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang ilmu Allah itu meliputi semua yang telah lalu, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, yang terjadi, yang tidak terjadi. Itu kalau terjadi bagaimana, itu semuanya dalam liputan ilmu Allah Ta'ala. Termasuk yang ngapunten, yang menciptakan otak-otaknya manusia, yang manusia dengan otaknya itu menjadi sombong, seakan-akan mereka tidak membutuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan agama adalah Allah yang begitu, Rabbus samawati wal ardi. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila min rabbis samawati wal ardi. Quran yang Allah turunkan itu bukan untuk mencelakakan kalian supaya kalian sengsara, celaka, tapi untuk rambu-rambu peringatan buat kalian semuanya. Bagi orang yang hatinya punya rasa takut kepada Allah, yang nurunkan Quran ini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pas kalian, sehingga agama ini layak sampai sak jebolnya hidup. Sampai sak jebolnya hidup, sampai sak bobroknya hidup, sampai sak dunia itu rusak. Itu akan cocok karena yang sudah mengatakan agama sempurna ini Allah Ta'ala sendiri yang menurunkan agama. Yang menurunkan agama. Sampai Allah jelaskan prinsip yang penting Pak sekalian untuk kita ketahui. Satu, Allah katakan anzalau bi ilmillah, agama ini diturunkan dengan ilmu Allah Ta'ala. Yang namanya ilmu itu, apa ilmu itu ikhwan? Apa itu ilmu? Sudah sering kita sampaikan. Hakikat ilmu apa itu? Apa ilmu itu? Ngelmu, ngelin erong ketemu. Apa itu ilmu ikhwan? Idraku syai' ala ma huwa alaih, mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya, tahu persis, itu ilmu. Sehingga orang sudah berilmu itu nggak akan dibingungkan, dia tahu persis. Orang yang bingung itu ada orang yang bodoh. Memangnya kita sudah tahu jalan ke ICBM, mau dari arah barat, mau dari arah utara, mau dari arah selatan, mau dari arah timur, lewat jalan yang gede, jalan yang nyelempit-nyelempit, sudah tahu semuanya. Maka tidak akan dibingungkan adanya gang, pertigaan, perempatan, perlimaan, pertujuan. Oh, itu nggak akan membingungkan, sudah tahu. Itu kalau orang berilmu, tidak akan pernah dibingungkan dengan berbagai macam syubhat-syubhat. Tapi kalau masih belum berilmu, belum tahu jalan ke sini, masih lamat-lamat, hanya kira-kira atau globalnya, tapi belum tahu persis, itu bingung terus.
Ketemu belokan bingung, perempatan bingung, pertigaan bingung. Bingungi terus. Kenapa? Belum tahu. Belum tahu. Quran ini diturunkan dengan ilmu Allah, dan ilmu Allah itu meliputi segala-galanya. Bukan diturunkan dengan kebodohan, tapi dengan ilmu. Artinya tidak ada yang keliru tentang semua apa yang dibicarakan di dalam Al-Quran. Yang kedua, waman asdaqu minallahi qila. Allah turunkan Al-Quran ini adalah dengan sejujur-jujurnya perkataan. Bahkan Allah menantang, mana ada orang yang lebih jujur daripada Allah Ta'ala. Jujur itu artinya sesuai dengan kenyataan. Nggak ada tipu-tipuannya, nggak ada. Sehingga semua yang Allah turunkan dalam Al-Quran itu, orang yang telah beriman akan dia benarkan semuanya, karena Allah bicara dengan kejujuran. Nggak ada yang dusta. Diturunkan dengan ilmu Allah, dengan penuh kejujuran. Kadang-kadang ada orang pinter, berilmu pinter, neng tukang ngapusi. Pinter neng minter wong. Nah, ini Allah menerangkan, Allah itu menurunkan dengan ilmu, dan Allah bicara dengan sejujurnya. Tidak ada kedustaan sama sekali di dalamnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam menurunkan Quran ini ungkapannya terbaik, yang paling fasih, yang paling bagus ungkapannya. Kalau beradab, yang paling beradab. Kalau yang indah, yang terindah. Allah katakan, waman ahsanu minallahi haditha. Mana ada yang lebih bagus ungkapannya dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Orang yang bicara dengan Quran akan bicara dengan sebaik-baik pembicaraan, yang paling halus, yang paling lembut, yang paling bagus ungkapannya, yang paling sastra. Itu semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quran diturunkan Allah dengan kondisi seperti itu. Maka seorang mukmin yakin seyakin-yakinnya tentang agamanya dengan keyakinan yang dibangun di atas keyakinan seperti yang Allah telah terangkan ini tersebut. Bapak sekalian, dalil yang pertama di antara bukti orang-orang yang mereka ini adanya matahari dan bulan, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ini Allah menjelaskan satu di antara tanda-tanda kekuasaannya. Ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. Ini semuanya makhluk. Dan ini semuanya bahkan menjadi tanda alamat kebesaran Allah Ta'ala. Ini yang namanya ini ayat-ayat kauniyah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak sekalian, sering sekali mengajak kita untuk merenungkan ayat kauniyah dalam rangka untuk merenungi keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Dalam surat Ar-Rum, mulai ayat yang ke-20 sampai terus berjalan ke sana, itu Allah bicara wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi. Allah tunjukkan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Itu dalam surat Ar-Rum aja. Belum dan ayat yang lain-lainnya. Kita diajak merenung untuk kita bisa membaca di balik bentangan alam semesta. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah Anda tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, langit ditinggikan, gunung dipancangkan, bumi dihamparkan? Kalau masing-masing mereka mau merenung tentang makhluk Allah, bagaimana diciptakan, diantaranya unta, tentang langit ditinggikan, langit itu lihat, pelajari bagaimana tentang langit, tentang gunung, tentang bumi, mereka hanya akan bisa terkagum-kagum dengan semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik perenungan itu harusnya menghasilkan keimanan. Tapi nyon ngapunten, kalau orang itu hatinya kafir, namanya kafir. Kafir bahasa Inggrisnya cover. Napa niku? Tutup,
selimut, sehingga sudah ketutup, hatinya itu sudah ketutup. Maka semua tanda-tanda kekuasaan Allah itu tidak berguna bagi dia, karena sudah ketutup. Wa iyara kulla ayatin, kata Allah. Walaupun mereka itu melihat semua tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka tidak akan beriman, kata Allah Ta'ala. Kenapa? Ketutup. Sehingga nggak ada manfaatnya semua tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut. Mereka ini kalau diumpamakan walaupun punya mata melek, punya telinga bisa mendengar, punya otak di kepala, tapi mereka statusnya nyungapunten kayak kebu, kayak hewan. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka ini seperti hewan, bahkan lebih sesat. Kapan itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Saat mereka otaknya jendel, nggak bisa dipakai untuk memahami, matanya melek tapi nggak bisa untuk melihat yang melahirkan keimanan, telinganya dia bisa mendengar, nggak budek tapi suara itu semuanya nggak ada gunanya, nggak bisa menggerakkan dia beriman. Ceramahnya ustadz sampai duwer, sampai meniren, itu nggak akan berguna. Sehingga matanya, telinganya, otaknya itu walaupun secara umum berfungsi, tapi kayak nggak ada sama sekali. Karena tidak mengantarkan kepada ini keimanan. Itu semuanya tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Malam, siang, matahari, bulan, silahkan renungkan tentang matahari. Seandainya dunia tanpa matahari bagaimana, seandainya hidup tanpa bulan bagaimana, seandainya hidup tanpa malam bagaimana, siang terus atau malam terus, itu bagaimana. Itu adalah tanda kekuasaan Allah SWT. Kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Wahai manusia, jangan sujud kepada matahari dan bulan. Walaupun matahari punya fungsi manfaat yang sangat besar, bulan juga demikian, kamu sujudnya jangan kepada mereka. Tapi wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, sujudnya itu kepada Allah yang menciptakan mereka semuanya. Yaitu kalau kalian betul-betul hanya kepada Allah menyembah. Ahli tauhid itu nyembahnya hanya kepada Allah dan meruntuhkan semua jenis sesembahan selain Allah Ta'ala. Ini contoh satu ayat yang menjelaskan tentang ada orang nyembah matahari dan bulan. Dari dulu sampai sekarang tetap masih ada. Apalagi dulu, sekarang aja yang nyembah ketek juga ada. Nyembah ketek, sujud kepada ketek juga ada. Ya, YouTube-nya juga ada, bisa dilihat di YouTube bagaimana orang nyembah ketek. Ketek loh. Kalau orang itu ngolok-olok itu dasar ketek. Orang mangkel, tapi ketek disembah ternyata. Ketek untuk cari duit, ketek ogleng. Ini malah disembah. Sabtu. Sekarang yang kedua. Wadalilu malaikah qauluhu ta'ala walayah rabbukum antara itu malaikata wa nabiyina arbaba. Ayat yang kedua menerangkan fenomena adanya orang yang nyembah malaikat. Di antara sebagian orang musyrikin Quraisy sekalian, ada yang nyembah malaikat. Dan malaikat mereka wujudkan, mereka yakini sebagai banatullah, anak-anak perempuan Allah Ta'ala. Allah katakan, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban. Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan hanya nyembah Allah dan tidak nyembah selain Allah. Tidak pernah memerintahkan nyembah malaikat, sebab malaikat sendiri makhluk yang takut kepada Allah Ta'ala. Malaikat itu sifatnya kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu senantiasa tidak pernah maksiat kepada Allah, dan malaikat itu malaikat itu selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malaikat.
Dan malaikat itu punya hati dan dia punya rasa takut kepada Allah. Ketika Allah berfirman, mereka mendengar wahyu itu seperti gemerincingan, yaitu rantai ditarik di atas batu yang licin, membuat mereka pingsan. Kemudian setelah mereka tersadarkan, mereka saling menanyakan, "Madza qala rabbukum?" Al-haqqa. Apa yang difirmankan oleh Allah Rabb kalian? Dijawab al-haqqa, yang Allah firmankan adalah al-haq. Malaikat saja punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Bagaimana disembah oleh manusia? Malaikat sendiri itu takut kepada Allah dan tidak maksiat kepada Allah dan selalu taat kepada Allah agar menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah, sehingga mereka dikatakan Allah adalah ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan, yang memiliki kemuliaan di hadapan Allah karena senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang juga mereka ini takut kepada Allah itu jangan disembah, nyembahnya itu kepada Allah. Yang ketiga, وَالَّذِينَ يَأْتِي قَوْلُهُ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. Yang ketiga adalah adanya orang yang nyembah, yaitu nabi. Contohnya adalah Nabiullah Isa alaihissalam yang disembah oleh orang Nasrani, yang kemudian sekarang disimbolkan dalam bentuk patung yang disalib, atau Nabi Isa yang disalib dikatakan Yesus, yang ceritanya bahasanya orang Yahudi ingin membunuh Nabiullah Isa. Kemudian ada pengkhianat yang mereka itu pengen menunjukkan di mana letaknya Nabi Isa, maka makar Allah membalas makar mereka. Orang itu diserupakan dengan Nabiullah Isa dan dia yang dibunuh oleh orang Yahudi, sedangkan Isanya diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang makar dan Allah sebaik-baik yang membalas makar mereka. Apa kata Allah tentang Nabiullah Isa alaihissalam? Wa idh qalallahu ya Isa bin Maryam, dan ketika Allah mengatakan wa Isa bin Maryam, Allah selalu mengatakan Isa anaknya Maryam, bukan Isa anaknya Allah, sebab keyakinan Nasrani mengatakan wa qalatin nasara Isa binullah, orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Allah selalu mengingatkan Isa itu anaknya Maryam dan tidak ada yang aneh tentang penciptaan Isa. Allah menyebutkan tentang model-model penciptaan komplit. Ada yang diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa? Adam alaihissalam. Allah ciptakan dengan tangan Allah dari tanah. Ini adalah penciptaan Adam dengan kemuliaan, yaitu diciptakan dengan tangan Allah Ta'ala. Yang kedua, yang diciptakan dengan ayah tanpa ibu, siapa itu? Hawa dari tulang rusuk Adam. Yang ketiga diciptakan dengan ibu tanpa ayah, siapa itu? Nabiullah Isa alaihissalam. Yang keempat diciptakan dengan ayah dan ibu, siapa? Ya kita semuanya. Oh, dia nggak punya ayah. Bukan nggak punya ayah. Bukan bu ayah. Itu ayahnya ada, tapi dia hamilnya di luar nikah sehingga tidak dinisbatkan kepada ayahnya, alias anak-anak hasil perzinaan. Bapak sekalian, Nabi Allah katakan, wa idh qalallahu ya Isa bin Maryam, ingatlah ketika Allah mengatakan pada Isa, wa Isa bin Maryam, anta qulta linnas, apa kamu yang mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Isa apa? Subhanak, masih engkau ya Allah, gimana? Subhanallah, subhanakallah, subhanak, masih engkau ya Allah. Gimana? Ada lanjutannya nggak? Nggak ada. Yang lanjutannya adalah Isa mengatakan subhanallah, ma yakunu an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah,
Tidak pantas aku mengatakan apa yang tidak menjadi hakku. Seandainya aku mengatakan, pasti engkau mengetahui, ya Allah. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang dalam dirimu. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui segala perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih, ya Allah, tidak ada yang aku perintahkan kepada mereka, tidak ada yang aku katakan pada mereka kecuali seperti yang aku perintahkan kepada. Apa itu? Ubudullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah yang Allah itu Rabbku dan Rabb kalian. Dakwahnya Isa sama dengan dakwahnya Musa, sama dengan dakwahnya Ibrahim, sama dengan dakwahnya Nuh dan semua nabi yang ada, yaitu mengajak hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Isa satu di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan tentang yaitu kebesaran Allah. Tidak ada yang aneh dalam penciptaan Isa. Seandainya Isa itu penciptaannya aneh, maka Adam itu lebih aneh lagi dibandingkan dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Ini contoh di antara manusia yang menyembah Nabi. Contohnya adalah orang Nasrani yang menyembah kepada Isa yang mereka katakan dengan Yesus. Berikutnya sekarang. Wadalilu shawikina qawluhu ta'ala alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzab. Terus kalian, sekarang contoh orang yang menyembah orang-orang soleh. Ayatnya ini. Ulaikal ladina yad'una yabtaghuna ila rabbimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdhura. Allah katakan mereka yang disembah itu, mereka yang disembah itu, yang dijadikan sesembahan itu, mereka sendiri yang disembah ini yabtaghuna ila rabbimul wasilah, mereka ini orang yang senantiasa mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Yabtaghuna ila rabbimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah, dan mereka sangat mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adzabah, dan mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya adab Allah sesuatu yang layak untuk diwaspadai, ditakuti. Ini contoh orang yang menyembah orang saleh. Ayat ini, Bapak sekalian, tafsirnya ada dua. Satu, yaitu ada jin yang disembah oleh manusia. Terus, jinnya ini masuk Islam. Sehingga jinnya ini semangat beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, mengharap rahmat Allah, takut dengan azab Allah. Sedangkan manusianya tetap menyembah jin yang sudah masuk Islam dan menjadi orang soleh tersebut, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini satu. Intinya di situ jinnya itu orang soleh. Yang mereka sembah ini orang-orang soleh. Jin soleh, sebab syariat ini untuk manusia dan jin, sehingga ada jin soleh, ada jin taleh, yang juga jin mengatakan minnal muslimuna, di antara kami ada yang muslim dan ada yang di antara kami ada qasitun, orang-orang yang durhaka. Wa minna salihuna, di antara kami ada yang soleh dan di antara kami ada yang bejat. Ini kata jin tentang ini mereka. Sehingga jin itu juga sama dengan kita, intinya ada jin yang soleh, ada jin yang taleh, ada jin yang muslim, ada jin yang kafir, ada jin yang ahlus sunnah, ada jin yang ahlul bid'ah. Sama dengan kurang lebih ini manusia. Dan Nabi pernah diculik oleh jin untuk mendakwai ini bangsa jin yang para sahabat kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafsiran yang kedua tentang ayat ini adalah tentang Nabiullah Isa, tentang Uzair, tentang ibunya yang disembah oleh manusia. Isa, Uzair, ibunya sendiri adalah yabtaghuna ila rabbimul wasilah ayyum aqrab wa yarjuna rahmata wa yakhafuna adzabah.
mereka sendiri sedang mencari melakukan amal-amal yang bisa untuk menjadi dekat kepada Allah sedekat-dekatnya, mengharapkan rahmat Allah, takut dengan azab Allah. Dua tafsiran ini tidak saling bertentangan. Intinya bahwasanya ada orang-orang soleh yang disembah, jin soleh disembah, Isa hamba Allah yang soleh disembah, ibunya hamba soleh yang disembah, kemudian Uzair hamba Allah yang disembah. Mereka hamba Allah yang soleh dan disembah. Sehingga kalau sekarang ada orang soleh yang disembah itu wajar. Dulu ada orang juga yang disembah. Dan ayat tadi juga menerangkan pada kita pilar-pilar ibadah itu mahabbah, takut, harap. Mahabbah ini mahabbah, al-khawf, waraja. Ini pilar ibadah. Mana yang tadi yang mahabbah? Yabtaguna ila rabbimul wasilah ayyum yabtaguna ila rabbimul wasilah ayyum aqrab. Ini adalah dalil mahabbah. Mereka itu sangat semangat sekali melakukan amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini adalah mahabbah. Tidaklah orang itu beramal dengan penuh semangat dan bergairah kecuali orang yang hatinya ada perasaan cinta. Orang yang tidak ada perasaan cinta itu sarwa abot. Dikongkon ngopo-ngopo sarwa abot. Tolong tokoknya tidak ada kecintaan. Kadang mangkat karena takut, tapi dengan jegadun. Tahu jegadun kan? Lambene jubir, kemudian remeng terus. Sehingga melaksanakannya dengan takut karena nggak ada cinta. Males. Orang munafik itu kenapa sholatnya males kata Allah? Karena nggak ada iman, dan iman itu adalah hakikatnya sama dengan cinta. Waladina amanu asaddu hubban lillah. Orang mukmin itu sangat amat besar kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Kemudian wayarju rahmatah, dan mereka ini orang yang berharap rahmat Allah Ta'ala, sehingga mereka melakukan segala macam amal yang mereka lakukan itu karena harapannya mendapatkan curahan rahmat Allah. Wayakhafuna adzabah, dan mereka itu orang yang takut dengan azab Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan ulama kita ini man ya'budullaha bil hubbi wal khaufi waraja'i fawwal mu'min muwahhid. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan cinta, dengan takut, dan dengan harap, maka dia seorang mukmin yang bertauhid. Sebaliknya, waman abadallaha bil hubbi wahda fawwal haruri fawwal zindiq, waman abadallaha bil khaufi wahda fawwal haruri, waman abadallaha bil raja'i wahda fawwal murjid. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah hanya dengan cinta semata, cinta Allah, cinta Rasul, tapi bias tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, dia zindiq, munafik berat. Cinta itu dibuktikan dengan ittiba, bukan cinta itu dibuktikan dengan penterungan, kemudian lunjak, kemudian kayak orang edian. Jadi mereka dengan alasannya ini adalah wujud kami bersenang-senang berzikir kepada Allah, kemudian ekspresi kecintaan kami. Ini adalah tidak pakai bimbingan yang diajarkan Allah dan Rasulnya, sehingga persis orang gila. Sampai sholawatan kayak dangdutan, pecicilan ya karuan. Mujahid itu, katanya mujahid, tapi bersama dengan para pendangdut, joget, nigol, ini semuanya keterlaluan. Dan itu adalah diyakini sebagai agama mereka begitu. Sebagaimana sufi-sufi itu mereka kenapa nyanyi sampai menangis-menangis, agama mereka nyanyi-nyanyi. Agama mereka nyanyi-nyanyi sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang Syiah mereka membacok tubuhnya itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana orang Syiah mereka berzina itu merasa untuk mendekatkan diri kepada Allah karena memang ilmunya, ajarannya begitu. Barang siapa yang lebih berat kalau dengannya takut semata, maka dia adalah haruri, khawarid. Barang siapa berat kalau hanya dengan harap semata, maka dia adalah murjiah. Sekarang dalil berikutnya. وَدَلِيلُ أَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ قَوْلُهُ تَعَالَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى وَحَدِيثُ
wa hadisu Abi Bakr Al-Laitsi alaihi radhiyallahu anhu qala akhbarana ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunaini wa nahnu udasa mahdi bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha di tahum yuqalaha datu anwa farana bisidratin fakulna ya Rasulullah ij'alana data anwadin kama lahum datul anwad al-hadid. Mas sekalian, dalil sekarang adanya penyembahan kepada batu dan pohon. Allah mengatakan, afara'aitumul lata wal uzza wal manata tsaliyatal ukhra. Apakah Anda tidak perhatikan tentang Lata, tentang Manat, tentang Lata, Uzza, Manat? Lata itu ada dua tafsiran dari Lata yalutu, itu dulunya ini orang yang, yaitu orang yang mengadun gandum. Ada orang yang terkenal baik, soleh, dia suka ngasih-ngasih gratisan, ngadon gandum, dibuat-bagikan untuk jamaah haji. Setelah matinya kemudian disembah dengan diwujudkan dalam bentuk patung atau batu. Disembah. Sehingga apa yang mereka lakukan dengan penyembahan itu pada patung-patung itu, nyun ngapunten Bapak sekalian, bukan otak mereka itu kelasnya idiot di bawah standar, mosok watu kongono disembah. Itu hanya pengejauhan tahan. Di zaman super modern kayak kita sekarang ini, ada nggak orang yang mereka nyembah batu kayak gitu juga? Banyak. Yang mereka ini bukan batunya itu, tapi di balik batu itu, ini arwah suci yang mereka agungkan. Patung Bunda Maryam itu kalau masih di Muntilan itu bisa diangkruk-angkruk, anjing juga bisa. Tapi kalau sudah dibawa ke gua, dipajang di situ, itu menjadi benda keramat yang dianggapnya sudah kemasukan roh suci, sehingga mereka pun nyembah-nyembah. Kemodernnya dunia itu nggak ada kaitannya dengan kemajuan mereka dalam akidah, dalam tauhid. Bisa teknologinya itu kayak teknologi sudah kayak jet melesat, itu teknologi yang sudah hebat, tetapi akidahnya itu melesat ke bumi yang ketujuh. Nah, itu tadi bersama dengan teknologi yang tinggi, nyembah ketek. Nyembah ketek. Di zaman sekarang kau masih orang nyembah ketek. Terus kalian lihat. Kemudian Uzza. Uzza itu pohon yang dikeramatkan. Yang ketika Nabi Fathul Makkah mengutus Khalid untuk menebang Uzza. Ditegur semuanya. Khalid lalu datang kepada Nabi. Sudah kami lakukan ya Rasulullah, kata Nabi, lam taf'al syai'an, kamu belum berbuat apa-apa. Balik lagi ke sana. Khalid balik lagi, ditemukan perempuan rambutnya terurai, riwok-riwok, itu naik ke lari ke arah bukit, kejar Khalid, lalu dipenggal, lalu lapor kanjeng Nabi, kata Nabi, tilkal Uzza, itulah Uzza. Pohon yang dikeramatkan itu sering jadikan sarang para jin untuk melekoto orang-orang yang datang ke pohon itu supaya tambah mereka nyembah kepada tempat yang dianggap keramat. Yang bilang dapat wangsit, ada suara goib, dikira wahyu dari Jibril, sehingga kemudian mereka dijadikan pegangan untuk kehidupan, itu adalah pelekotonya, yaitu para setan, yaitu para jin yang nongkrong di pohon-pohon yang dikeramatkan, sehingga manusia tambah dihinakan oleh jin-jin tersebut. Ini karena rijalun minal insi ya'uduna birijalun minal jini fasadahum rohaqa. Ada
ada dari kalangan manusia yang mereka itu minta perlindungan kepada jin, sehingga membuat jinnya itu tambah gembendol, tambah durhaka, sehingga tambah mempelekoto manusia. Ini adalah dari zaman dulu sampai zaman sekarang kita ini. Berapa banyak orang mereka masih menggunakan jasa jin, atau mereka yaitu dalam rangka mendapatkan bantuan-bantuan jin, kemudian mereka memberikan mahar, dan maharnya rata-rata syirik dan kufur, sehingga menjadi budak-budaknya setan. Kemudian manat juga bentuknya adalah ini batu yang dikeramatkan. Semua ayat-ayat ini, Bapak sekalian, menerangkan pada kita aneka macam sesembahan. Termasuk ini pohon yang dikeramatkan ini namanya juga ilah. Itulah ilah semuanya. Batu yang dikeramatkan, pohon yang dikeramatkan, kuburan dikeramatkan, jimat-jimat dikeramatkan, segala macam itu adalah ilah. Lah kalau orang sudah berla ilaha illallah itu, maka semuanya itu disikat semuanya, dirontokkan semuanya. Kemudian tinggal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah semuanya makhluk yang statusnya sama, mereka punya kewajiban beribadah kepada Allah walaupun punya fungsi yang atau punya kedudukan yang berbeda-beda. Dalil yang terakhir adalah dalil yaitu Abu Waqid Al-Laitsi. Beliau menceritakan beliau ini masuk Islamnya ketika Fathul Mekah. Terus diajak Nabi ke perang Hunain untuk menaklukkan suku Hawazin. Beliau cerita latar belakang dia dan kemudian kasus yang pernah menimpa dia. Ini kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami diajak Nabi keluar ke lembah Hunain untuk memerangi suku Hawazin. Wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin, sedangkan kami saat itu baru saja keluar dari masa-masa kekafiran. Beliau menceritakan untuk mengambil udzur bahwasanya latar belakang itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Orang sekarang musim hijrah umpamanya. Hijrah dari gerakan dulu umpamanya hijrah itu macam-macam, dari maksiat ke taat atau dari sesat ke sunnah. Dulu umpamanya alul bid'ah. Alul bid'ah ya ini takfiri, tukang ngafir-ngafirkan orang, segala brutal gerakannya itu. Ini begitu masuk salaf, ini kadang-kadang tidak bersih begitu saja pikirannya itu. Sehingga orang yang hijrah seperti ini semuanya itu wajib ngaji dulu sampai betul-betul dia merasa betul-betul paham, yaitu mendapatkan bekal yang cukup. Tadinya pemain musik rock, pemain musik band atau segala macamnya itu lalu mendapatkan hidayah sunnah, hijrah. Ini bukan berarti semuanya sudah terhapus. Kadang latar belakang itu masih betul-betul ngelengket sama dia sehingga terbawa-bawa. Sehingga seperti ini jangan kemudian diorbitkan belum apa-apa sudah terkenal lagi diundang sana sini sampai nggak sempat belajar, akhirnya ilmunya belum dapat, kemudian kena syubhat sedikit guling nggak karuan. Ini bahaya. Yang hijrah-hijrah begini itu yang paling pokok, yang pertama diberikan kesempatan untuk mendalami ilmu kepada orang yang berilmu biar faham. Hijrah dari Kristen masuk Islam langsung dianggap alim minal ulama, diundang terus sampai nggak ada waktu belajar lagi dan tanya kepada ulama. Akhirnya pemikirannya masuk semuanya ke dalam Islam, bahkan mengingkari apa-apa yang sudah jelas-jelas dalam Islam diingkari karena background dia dulu Nasrani. Ini bahaya. Latar belakang itu sangat berdampak kepada kebiasaan harian, maka perlu pendalaman belajar dulu. Maka dia katakan saya ini baru masuk Islam, baru keluar dari masa kekafiran puluhan tahun tenggelam di dalam syirik. Kemudian walil musyrikin sidratun, dan orang musyrikin itu punya pohon yang dikeramatkan. Punya pohon yang dikeramatkan. Yang mereka ini biasanya yakufuna indaha wa yatufuna aslihatahum. Biasa mereka dengan pohon itu itikaf di situ, menggantungkan senjata mereka untuk ngalap berkah pohon tersebut. Lah pohon yang dijadikan untuk disemedi di situ, gantungkan senjata untuk ngalap berkah, ini namanya ilah.
Ini di antara itulah yang bentuk ilah di antara seperti itu. Sehingga ilah itu nggak mesti diyakini menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengurus alam semesta. Yang dikeramatkan seperti itu, yang dia ngalah berkah itu adalah ini ilah. Kemudian famararna bisidratin, lalu kami melewati pohon sidrat tersebut yang namanya Datu Anwat tadi itu. Kami katakan pada Nabi, ya Rasulullah, ij'alana Datu Anwat kamalam Datu Anwat. Ya Rasulullah, mbok dibuatkan untuk kami Datu Anwat kayak mereka punya Datu Anwat. Kalau orang sekarang bahasanya itu ya dibuatkan Datu Anwat Islami. Kayak orang yang backgroundnya nyanyi musik, mbok sekarang kita dibuatkan musik Islami, nyanyian Islami, ledek Islami. Sehingga manggung, ledek manggung hanya mungkin kerudungan, bakul tempe. Ini kemudian dibawa kemana-mana. Bapak sekalian, apa yang diminta bekal ini ternyata Nabi terkejut. Allahu Akbar, inna sunan. Allahu Akbar, itu tradisinya orang-orang musyrik. Perkataan kamu persis perkataan misalnya pada Musa, ya Musa ij'alana ilahan kamalam aliyatun, ya Musa buatkan untuk kami ilah seperti mereka punya ilah-ilah. Bapak sekalian, ayat dan hadis ini semuanya beliau bawakan dalil-dalil. Orang yang dikatakan musyrik dan diperangi Nabi itu ada yang sesembahnya itu malaikat, nabi, wali, matahari, bulan, batu, pohon, semuanya dianggap sama. Mereka adalah musyrik dan Nabi berkewajiban memerangi mereka sampai ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ini semata. Cekap mantan sampun jam 8 seberapa? Nggih. Sampai saya meletup. Sekalian, niki nggak kita terangkan bagi manfaat. Insya Allah kita berarti masih setunggal menit terakhir bincang. Mugi-mugi Allah kambilaken untuk kita menyelesaikan pembahasan sehingga kita ibaratnya ya sempurna melakukan suatu sempurna tuntas sampai ini habis, ampun hutang ditinggalkan. Nanti bisa marahin gelan-gelani biar ratamat, sehingga bagaimana kita bisa tamat membahas satu permasalahan ini, mangke pindah malih kepada permasalahan yang lain. Ada pertanyaan? Nggak berhadiah loh, nggak apa-apa, nggak berhadiah. Iya, tanyanya ikhlas-ikhlasan. Meminta memohon itu ada tiga. Gimana? Tiga unsur untuk memohon itu. Memohon orang, minta kepada makhluk. Iya. Hidup, hadir, hidup, kemampu, hadir. Sekarang banyak media. Ya hadir itu artinya itu bisa nyambung. Nggak mesti harus blegernya itu di depan motor, bisa di telepon, bisa di WA, bisa di telekonferensi, intinya nyambung, bukan goib di langit Sabtuju, kalau nggak jelas di mana, tapi diyakini pokoknya kalau saya minta itu mereka akan bisa memenuhi permintaan saya, nyambung, nggak boleh, harus nyambung sehingga ada orangnya itu, baik itu blegernya di depan mata kita atau lewat telekonferensi. Wallahu a'lam bishawab. Kedua, fenomena yang sangat miris, bagaimana dia mengajarkan tadi mau ujian jarak tokoh yang pondok pesantren atau maaf kita tadi ini faktor-faktor mungkin bahkan itu tanpa ini jadi bagaimana yang minta gitu ya. Datang ke kuburan minta. Setiap orang datang itu kan beragam niat, ada yang minta dan tapi yang jelas ada keutamaan gitu kan. Beragam niat itu ya dihukum dengan ragam niatnya itu. Kalau datang ke kuburan itu mau berdoa kepada Allah supaya, tapi yakinnya di kuburan ini lebih makbul karena ini di kuburan Syekh Ahmad umpamanya yang orangnya dekat dengan Allah, kalau minta di situ yakin ini bakal makbul. Ini adalah bid'ah seperti itu, wasilah syirik, belum sampai tingkat syirik.
Tapi kalau ke situ itu niatnya memang minta kepada isi kubur karena dia dengar permintaan kita dan dia yakin akan mengabulkan permintaannya, itu syirkun akbar. Oke, macam-macam saya dukung saya dengan niatnya juga. Oke. Pangkatan Mbak sekalian, cekap rumien, insyaallah kita lanjutkan sampai datang bismillah. Untuk nuhun sangat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.